Pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan syiarnya, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah. Kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merayakan Idul Adha, maka kita teringat dengan peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan ujian yang berat, ujian yang besar, ujian yang kalau menimpa selain beliau tidak akan kuat menerima ujian ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita bahwasanya pada diri Nabi Ibrahim itu ada suri tauladan. Kita akan berusaha untuk memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa perjalanan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mulai dari Nabiullah Ibrahim dikucilkan oleh kaumnya, karena kaumnya pada waktu itu mereka menyembah berhala. Nabi Ibrahim kokoh menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai pada puncaknya Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Seperti peristiwa yang telah kita ketahui. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak bisa membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah dengan pernikahan yang lama, tidak kunjung dikaruniai keturunan, bahkan dikisahkan lebih dari 40 tahun beliau menikah, tapi tidak juga mendapatkan keturunan. Namun Nabi Allah Ibrahim tidak berhenti berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Doa yang indah, doa yang singkat namun padat. Maka kalau kita berdoa jangan hanya minta ya Allah beri aku anak, belum cukup. Tapi hendaklah dia mengikuti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri aku anak yang soleh, anak yang baik. Karena kalau dapat anak nggak baik, bikin pusing, bikin nangis darah, kepikiran. Maka minta anak yang soleh. Akhirnya setelah doa yang lama, 40 tahun beliau berdoa dengan tidak putus asa, Allah takdirkan beliau memiliki anak yang bernama Ismail. Setelah lahir Ismail, Nabi Allah Ibrahim pun diuji. Apa ujiannya? Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk membawa istrinya dan anaknya yang masih bayi merah, diletakkan di satu lembah yang tandus, gersang, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan
Pingin punya anak, sudah nunggu 40 tahun baru punya anak. Setelah punya anak diperintahkan oleh Allah untuk ditinggal di satu tempat yang gersang, yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada manusia. Dengan penuh ketaatan Ibrahim membawa istrinya dan anaknya dari Palestina menuju ke Mekah pada waktu itu, yang kurang lebih jaraknya 1500 km. Sampai di Mekah, tempat yang tandus, gersang, kering, kerontang, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan. Ibrahim meninggalkan istrinya yang masih lemah, bayinya yang masih merah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ditinggal, istrinya memanggil-manggil, "Wahai suamiku." Ibrahim pun berjalan, tidak mempedulikan panggilan istrinya. Dipanggillah yang kedua kali, "Wahai suamiku." Ibrahim pun terus berjalan. Dan dipanggil yang ketiga kalinya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami berdua di tempat ini?" Kata Ibrahim sambil menoleh ke arah belakang dan mengatakan, "Na'am, iya. Allah lah yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian berdua di tempat ini." Lihat jawaban seorang istri yang salihah. Apa kata istri Ibrahim? "Idzan lan yudayyi'anna Allah." Kalau memang ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita di tempat ini. Berjalanlah Ibrahim meninggalkan keluarganya. Dan lewatlah beberapa hari sampai persediaan makanan, persediaan minuman habis. Istrinya Nabi Ibrahim pada waktu itu kehabisan bekal. Anaknya nangis-nangis, bayi yang bernama Ismail tadi, meronta-ronta kehausan. Istri Ibrahim pun panik, yang bernama Siti Hajar. Panik dan mencari air, manjat ke bukit Safa mencari air, tidak ketemu. Pergi lagi ke bukit Marwah, tidak ketemu, sampai bolak-balik 7 kali. Yang disebut dengan peristiwa sa'i, yang sekarang dilakukan oleh jamaah umroh dan jamaah haji. Sampai Allah takdirkan dengan hentakan kaki bayi yang bernama Ismail, yang pada waktu itu kehausan, meronta-ronta, keluarlah di situ mata air yang disebut dengan mata air Zam-Zam. Zam-Zam itu artinya air yang berkumpul. Dan sampai sekarang air itu bisa dinikmati oleh jutaan kaum muslimin di setiap harinya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan air Zam-Zam adalah mata air dari surga, air yang penuh dengan keberkahan. Kemudian berjalannya waktu, setelah anaknya Ibrahim yang bernama Ismail mulai beranjak remaja, Ibrahim datang ke Mekah. Memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Bayangkan, punya anak satu laki-laki sudah bisa bantu pekerjaan orang tuanya. Bangga nggak ini? Bangga. Lagi senang-senangnya kita ngelihat anak kita udah bisa kerja, sudah bisa bantuin kerjaan kita, meringankan beban kita. Ini lagi saat-saat senang-senangnya. Maka Nabi Ibrahim mengajak Ismail membangun Ka'bah, yang disebut dengan Hijr Ismail. Ada bagian Ka'bah setengah lingkaran, itu yang membangun Nabi Ismail, disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian berlanjut dengan
ujian berikutnya Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Ibrahim melalui mimpi. Untuk apa? Untuk menyembelih Ismail, putra kesayangannya. Bayangkan, putra satu-satunya, nikah 40 tahun baru punya anak, sedang senang-senangnya karena sudah bisa membantu pekerjaan orang tua. Tiba-tiba Allah menguji dengan ujian yang besar. Apa? Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Dalam mimpinya sampai dipanggil, wahai Ismail, sini. Apa wahai ayahanda? Inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara. Dalam surat As-Saffat. Allah abadikan kisah itu. Wahai Ismail, wahai putraku, tadi malam aku bermimpi Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anak? Apa jawaban seorang anak yang soleh tadi? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang ini perintah, kerjakanlah. Semoga engkau bisa mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, jawaban dari seorang anak yang mulia, yang saleh. Akhirnya apa? Dilaksanakanlah wasiat atau wahyu tadi. Ketika Nabi Ismail diikat tangannya, karena Nabi Ismail pun minta untuk diikat tangannya biar dia tidak meronta-ronta saat disembelih. Ketika diikat tangannya, diikat kakinya, diikat matanya, ditutup matanya. Ketika hendak disembelih, ketika pisau sudah diletakkan di lehernya, tiba-tiba ada suara, ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, sungguh benar mimpimu ini. Maka gantilah anakmu ini dengan seekor kambing. Maka digantilah dengan seekor kambing kibas, yang akhirnya dibawa ke Mina dan disembelih di Mina kambing tersebut. Dan peristiwa itu diabadikan dan ditetapkan menjadi syariat berkurban. Kisah ini panjang, cuman saya akan akhiri sampai di sini saja. Jadi pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya Nabi Ibrahim ujiannya berat. Semakin orang dekat dengan Allah, semakin orang itu akan diuji. Dan ini sudah sunnatullah. Semakin kita meninggalkan maksiat, semakin kita mau hijrah, semakin kita mau ke masjid, akan Allah uji. Jadi gak usah heran Bapak Ibu kalau kita umpamanya sudah meninggalkan maksiat, sudah rajin ke masjid, kok ujian banyak ya? Dulu saya gak pernah ke masjid, gak ada ujian. Itu untuk mempertebal, memperkokoh keimanan. Teruskan. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya ingin mendapatkan keluarga yang soleh, ingin mendapatkan anak yang soleh, istri yang solehah, maka kita sebagai kepala rumah tangga harus menjadi bapak yang soleh. Kalau kita belum bisa menjadi bapak yang soleh, jangan pernah berharap istri kita solehah, anak kita soleh. Kenapa? Karena bapaknya juga gak soleh. Karena bapak itu pemimpin, imam. Pengen dapat istri yang soleha, anak yang soleh, yuk kita sebagai kepala rumah tangga atau calon kepala rumah tangga menjadi pemimpin atau calon-calon pemimpin yang soleh, agar kita nanti dipertemukan dengan istri kita, anak kita yang soleh dan soleh. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bahwasanya
berserah diri, tunduk patuh terhadap syariat Allah tanpa menawar-nawar, tanpa bertanya, kok begini, kenapa harus begitu, kenapa kok saya harus pergi ke Mekah meninggalkan anak istri saya, kenapa kok saya harus menyembelih anak saya. Tidak pernah bertanya seperti itu Nabi Allah Ibrahim. Selalu taat, patuh, tunduk. Kenapa? Karena perintah Allah itu semuanya baik untuk kita, membawa kepada kemaslahatan. Jadi jangan pernah bertanya, kenapa sih Allah memerintahkan berkurban? Kenapa sih Allah memerintahkan kita puasa? Kenapa Allah memerintahkan kita untuk sedekah, untuk sholat? Semua itu baik untuk kita. Dan yang terakhir, at-taslim, tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah selalu memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita. Di situ Allah memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan kita. Kapan? Ketika kita tunduk, patuh, taat terhadap aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin wal muslimat sedang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan khutbah yang singkat ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk meneladani Nabi Allah Ibrahim bagaimana beratnya ujian beliau, tapi beliau enggak pernah mengeluh. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita karena kita enggak mampu untuk menyembelih itu, untuk melakukan itu. Tapi Allah memerintahkan kita yang mampu untuk menyembelih hewan kurban. Allah enggak butuh terhadap darahnya, Allah tidak butuh terhadap dagingnya. Yang Allah butuhkan adalah ketaatan kita sebagai seorang hamba. Agendakan syariat kurban ini, berkurban ini, kita agendakan, usahakan setiap tahun kita berkurban. Karena berkurban ini setiap tahun, bukan seumur hidup sekali. Kita sisihkan, kita tabungkan, sehari 10.000, sehari 10.000. Insya Allah 1 tahun bisa untuk berkurban. Dan itu menunjukkan apa? Ada keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk selalu menjadi hamba-hambanya yang taat dan bersyukur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kaum muslimin yang sedang berhaji untuk melaksanakan ibadah haji. Dan semoga kita yang belum haji, yang rindu terhadap Baitullah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke Masjidil Haram. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah